Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita petunjuk yang sangat-sangat sempurna, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Karena agama Islam merupakan agama yang sangat sempurna, yang memberikan petunjuk kepada setiap hambanya menjadi aturan yang paling lengkap dalam hidup ini. Maka kalau kita ngelihat Islam kemudian ngelihat ke agama yang lain, maka kita lihat terletak dengan bukti yang sangat jelas tentang kebenaran Islam. Nanti kalau kita lihat dari kondisi kitab-kitab selain, ya, kita bicara 3 agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, agama-agama yang lain sudah mengalami penyimpangan yang sangat jauh, luar biasa. Bahkan di dalam kitabnya, ya, hari ini kita akan berbicara tentang masalah kondisi kitab suci sebelum Al-Quran, yang dimana bagaimana nanti kondisi Taurat dan kondisi Injil beserta isinya, ya. Dari situ kita akan benar-benar bersyukur bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama Islam ini tadi. Kita akan bisa menjadi semakin yakin bagaimana Islam itu, ya, memberikan kepada kita Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita Al-Quran menjadi petunjuk, ya, yang sangat lengkap di dalamnya. Dan kalau kita bicara Taurat dan Injil ini susah buat dihafal. Kenapa? Ada alasan besar di dalamnya, dan kita akan tahu kenapa susah buat dihafal, ya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'an itu terjamin keasliannya, autentiknya. Kenapa? Karena diriwayatkan, ya, secara mutawatir, yang dimana periwayatnya lebih dari 10. Bukan sekedar lebih dari 10. Kita tahu bahwa para sahabat generasi-generasi setelahnya mereka banyak menjadi para penghafal Al-Quran secara lengkap, ya. Dan kita juga mengerti, ya, betapa banyak riwayat-riwayat, ya, perawi-perawi yang mereka mengambil sanad tentang Al-Quran. Bahkan bacaan itu ada berapa? Ada 10, qiraah asyrah. Tapi yang kemudian yang begitu kuat luar biasa ada 7. Ya, ada 7 bacaan. Dan ini yang kemudian diakui dengan riwayatnya. Paham? Kemudian lain dengan hadis. Kalau hadis ini enggak semua mutawatir, ya. Karena kalau kita bicara hadis, ada hadis yang disebut dengan hadis mutawatir, ada disebut dengan hadis ahad. Ya, hadis ahad sendiri kalau secara umum terbagi menjadi berapa? 2. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Dhaif sendiri, ya, terbagi menjadi berapa? 3. Ada dhaifnya biasa, ada dhaif jiddan, sangat lemah, ya, sangat lemah. Kalau dhaif yang biasa, ketika dalam bab fadail a'mal,
ya, bukan dalam bab hukum fadhail amal, keutamaan amal kayak misal doa kita bicara, maka itu masih bisa dipakai. Tapi kalau dalam masalah hukum ketolak, ya. Tapi kalau sudah dhaif banget ketolak. Ada yang ketiga adalah palsu. Ini palsu sudah dhaif jiddan aja nggak bisa dipakai, apalagi palsu. Ya. Kenapa ada pembagian seperti ini? Karena di dalam Islam ya itu sangat diperhatikan masalah riwayat. Riwayat inilah yang jaga ya bagaimana kita harus mempelajari agama ini dengan benar. Karena semua berdasarkan apa? Riwayat. Kalau kita bilang ini yang kemudian membedakan. Ya. Tapi kalau Al-Quran jelas terjamin mutawatirnya. Tapi kalau bicara hadis, ada hadis mutawatir, ya. Kalau ini jelas kesahihannya, ya. Bahkan kemudian ada hadis ahad. Kalau hadis ahad, ya, berselisih dengan hadis mutawatir, maka hadis ahad ini dilemahkan. Ya. Jadi kita bicara dari segi sanad, matan, ya, isi hadisnya, maka kita lihat dari bagaimana kemudian kedudukan riwayatnya. Ini cara nimbang hadis sebenarnya. Contoh lagi, kalau ada hadis ahad sahih, ya, kemudian berselisih dengan yang lainnya, ternyata hadis ini dhaif, maka tentunya ini jatuh. Tapi kalau ada hadis, beberapa hadis dhaif yang saling mendukung, maka dia naik jadi hasan li ghairihi. Ya, selama bukan sangat bermasalah, karena ada sanad-sanad yang kemudian mendukung yang lain dari segi matan isinya. Paham ya? Yang satu hasan, ya. Kemudian yang satu lagi yang dhaif ini tadi ternyata ya isinya sama dengan yang hasan, maka dia naik posisinya. Ya. Kemudian ada lagi dhaif biasa, dhaif jiddan sama palsu. Nah, sekarang ketika kita berbicara masalah hadis, ya, sahih tidaknya hadis tersebut maka diperiksa dari beberapa hal. Yang pertama adalah diperiksa dari biografi perawinya. Derajatnya bagaimana? Apakah dia orang yang terpercaya, orang yang jujur, atau justru orang yang lemah? Lemah ini bisa jadi lemah apanya? Hafalannya. Kalau dia orang saleh kemudian lemah hafalannya, maka dari jalurnya dilemahkan. Lemah hafalan loh, bukan nggak hafal. Karena takut dia lupa beberapa hal dari isinya. Subhanallah, sampai orang yang lemah hafalannya pun dilemahkan. Walaupun orang ini merupakan orang saleh. Tapi sebaiknya orang yang kemudian hafalannya kuat tapi salah satu akhlaknya bermasalah, maka dilemahkan juga. Inilah bagaimana keotentikan kita bisa menerima Quran dengan hadis dengan baik. Karena perawi-perawi yang disebut dengan sahih tadi, mereka diterima dari sisi hafalan dan personalnya. Maka ada namanya kitab apa? Al-Jarh wa Ta'dil, menceritakan bagaimana secara detail para periwayat hadis dari segi biografi mereka masing-masing. Kebayang? Ya, inilah lengkapnya Islam, yang dimana di situ dipelajari. Ketika dikatakan fulan bermasalah, karena bisa jadi bermasalah dari segi perangainya, atau bisa jadi bermasalah dari segi hafalannya. Paham? Sini. Inilah subhanallah kita lihat. Kemudian atau bisa jadi apa? Dia pembohong. Karena pernah bohong itu bukan sekedar kategori bohong sama manusia saja. Pernah Imam Bukhari kepingin meriwayatkan hadis dari seseorang. Ketika dia mau mengunjungi orang tersebut, dilihat ternyata orang ini punya kuda. Kemudian dia ambil tempat makanan kuda, diangkat supaya kudanya datang. Tapi tempat makanannya kosong. Berarti bohong nggak ini? Bohong kan? Istilah kita apa? PHP-nya sama kuda. Diberikan harapan palsu.
Akhirnya Imam Bukhari nggak jadi ngambil hadis dari dia karena dia bohong sama kuda. Bayangin, bohongnya bukan sama orang, sama kuda. Itu jadi pertimbangan. Maka kemudian darinya ditolak. Sampai segininya ya ikhwah. Bagaimana kemudian para ulama hadis ini mengambil riwayat hadis. Ya. Kemudian kalau kita dari segi sanad, ya, sanadnya itu harus sambung, nggak boleh terputus. Jadi kalau ada salah satu, dilihat dari apa? Ketemunya. Kalau ternyata orang ini umurnya sama yang atasnya jauh, ya, dalam posisi tidak mungkin ketemu, berarti ada sanad yang terputus. Kenapa? Ada namanya tadlis. Tadlis ini ada yang disembunyikan. Jadi thikoh ketemu thikoh. Di tengah-tengahnya ketika disembunyikan perawinya pasti ngelihat dari umurnya dan bertemunya kelihatan. Ya. Pasti ada perantaranya kan? Ya. Kalau kemudian terjadi hal yang dicurigai seperti itu, maka kemudian nggak diambil, ditolak. Kenapa? Bermasalah. Jadi para ulama hadis itu ngerti. Kenapa? Karena diteliti benar-benar si fulan ketemu fulan enggak, ya, memungkinkan enggak sampai di titik itu. Karena terlihat dalam setiap perawi itu disebutkan kapan mereka hidup, kapan mereka meninggal. Anda bisa bayangin, ya. Makanya kita tinggal dapat matengannya tok. Nah, kalau kita bicara tentang riwayat hadis secara detail, ya, mungkin satu muhadharah bicara satu hadis doang. Saking panjangnya biografi fulan sampai seperti itu. Ya. Kemudian, ya, bicara yang berikutnya, apakah selamat dari masalah penyakit yang tersembunyi? Yaitu tadi, ada yang disembunyikan enggak riwayatnya? Ya, riwayatnya, karena ada perawi-perawi hadis yang lemah yang kemudian disembunyikan di antara keduanya. Namanya disebut dengan tadlis tadi. Ya. Kemudian, apakah tidak menyelisihi yang lebih thiqah dari sisi isinya ataupun dari sisi sanadnya? Ini pun apa? Dipertimbangkan juga. Jadi kalau ada dua hadis, ya, yang berkata berbeda, maka ditinjau dari segi riwayat. Mana riwayat yang paling kuat, ya, itu yang diambil. Sedangkan yang satunya lagi dilemahkan. Makanya hadis-hadis yang sahih mereka tidak ada saling bertentangan sama sekali. Nah, makanya ini yang menjadikan apa? Islam itu sangat memperhatikan masalah ini. Bahkan ilmu ini ada ilmunya tersendiri yang disebut dengan apa? Mustalahul hadis. Secara khusus. Ya. Nah, sekarang kita bicara masalah kitabnya Nasrani yang disebut dengan Bible. Oke. Kitabnya Nasrani ini terbagi menjadi dua. Yang disebut dengan apa? Perjanjian Lama. Isinya apa? Taurat. Taurat ini kitabnya siapa? Orang ya Yahudi. Sebenarnya Injil juga diturunkan kepada siapa? Yahudi juga. Tapi yang merusak Injil siapa? Yahudi. Saya buka nanti, kita nanti bicara sejarahnya. Ya. Siapa perusak Injil? Nah, antum tahu kenal Paulus enggak? Paulus ini julukan ya. Ya. Paulus yang pertama, latar belakangnya siapa? Nanti kita bicara.
Dan itu antum buka Wikipedia dijelaskan secara detail biografi aslinya dia gimana. Dan agama ini berkaitan erat dengan Roma. Kenapa harus Romawi? Karena terjadinya keyakinan Trinitas terjadi di awal pertemuan Paulus pertama. Ya, Paulus pertama ini adalah orang Yahudi yang sebelumnya punya keyakinan masalah Taurat ini. Ya, dan dia begitu melihat ada agama untuk Yahudi, maka mereka pun orang-orang Yahudi sebagian apa? Sakit hati. Kemudian ada satu orang ini tadi mulai merusak keyakinan asli Injil dengan melakukan statement Trinitas yang dimasukkan keyakinan ini kepada Raja Romawi. Sedangkan Raja Romawi dulu punya keyakinan nyembah banyak dewa, betul? Akhirnya Trinitas ini masuk. Oh, ini benar ini. Akhirnya keyakinan bahwa Allah itu satu ditolak. Semenjak saat itu keyakinan bahwa Tuhan itu satu adalah sesat. Yang rusak siapa? Yahudi sendiri. Untuk bisa bayangin. Nanti kita lihat dari sisinya. Nah, sekarang perbandingan antara perjanjian lama sama perjanjian baru. Kita kalau bicara perjanjian lama, ya itu Taurat. Perjanjian baru, ya kita bicara apa? Berisi Injil dan apa? Surat-surat para rasul. Mereka sebut itu. Ya. Dari sini perjanjian lama bagian pertama dari kitabnya orang Kristen. Jadi isi sebagian kitabnya orang di perjanjian lama yang mereka yakini ini merupakan adalah isinya Taurat. Bahkan antum tahu sekarang orang Yahudi bukan meyakini Taurat lagi. Kitab yang mereka menjadikan rujukan adalah Talmud. Padahal Talmud ini kitab cabang. Induknya apa? Taurat. Tauratnya ditinggalin, Talmudnya dipegang. Ya. Kalau Kristen mereka punya perjanjian baru, orang Yahudi punya namanya Talmud. Jadi ada update-nya di situ. Ya. Kemudian dalam bahasa utamanya Alkitabnya ini berdasarkan bahasa Ibrani. Nabi Isa bahasa Ibrani bukan? Ibrani bukan? Bukan. Nanti kita akan ketemu banyak hal sudah. Ya, paham sampai sini ya? Ibrani. Kita ingat dulu masa ini. Ya. Berisikan apa? Kumpulan tulisan keagamaan karya bangsa Israel kuno. Bangsa Israel kuno. Makanya disebut dengan bangsa apa? Kitab tulisan Ibrani, bahasa Ibrani. Ya. Ibrani itu yang sekarang di bahasanya Yahudi. Jelas? Yang bahas tulisannya agak kita nggak pernah tahu tuh bagaimana kemudian, tapi ada lesnya, subhanallah. Ya, masalah ini. Bagian ini merupakan ya pasangan dari perjanjian baru, yang dimana bagian kedua kitab Kristen. Ya, terdapat variasi yang namanya disebut dengan kanon perjanjian lama. Ya, di antara gereja-gereja Kristen dari kalangan apa? Protestan dan juga orang-orang suci zaman akhir yang hanya menerima kitab-kitab terdalam dalam Alkitab Ibrani. Ya. Terbagi menjadi berapa? 39 kitab. Kita punya Al-Qur'an cuma berapa? 1. Mereka punya 39. Baru perjanjian lama. Belum baru. Ya. Kemudian sedangkan kalangan Katolik, ya, Roma, Ortodok, ya, sama Ortodok Oriental, ya, mereka menerima sekumpulan kitab tulisan yang jumlahnya sedikit lebih banyak lagi dari kitab yang perjanjian lama. Apa aja nanti kita bahas juga. Nah,
dalam perjanjian baru ya, bahasanya bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa apa? Yunani. Ini nih, kayak model bahasa gini nih. Bisa baca nggak? Paham? Ya, oke. Kemudian merupakan bagian utama ya, kedua dari Qanun Alkitab Kristen. Ya, yang bagian pertamanya adalah perjanjian lama, bagian keduanya adalah perjanjian baru. Ya, yang didasari dengan kitab Ibrani. Jadi penulisan kitab baru ini berdasarkan kitab lama, beda bahasa. Yang lama Ibrani, yang baru bahasanya apa? Yunani. Ya. Yang kemudian membahas masalah ajaran dan pribadi yang mereka sebut Yesus. Ya. Dari sini ya, berbagai peristiwa dan tentang masalah Kristen pada abad pertama. Antum tahu nggak, antara ditemukannya ya kitab mereka pertama kali sama Nabi Isa meninggal nggak nyambung. Jadi kitabnya ditemukan puluhan tahun setelahnya, setelah Nabi Isa meninggal, yang mereka sebut meninggal. Dan ini mereka akui. Berapa tahun? Kita akan lihat. Ya. Nah, sekarang kitab-kitab apa aja di Perjanjian Lama? Yang pertama, kitab Taurat, ada 5 kitab. Yang pertama disebut dengan apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, jadi ada Kejadian sendiri, Keluaran sendiri, Imamat sendiri, Bilangan, Ulangan. Berapa? 5. Jelas? Kemudian satu kitab sejarah, di dalamnya masih ada bab yang lain lagi. Ya, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuelnya ada 1, ada 2. Ya, kemudian raja-raja, kemudian raja lagi-lagi 1, 2, kemudian Tawarikh 1, 2, Ezra, kemudian Nehemia, Esther. Ada kitab puisi, 5 kitab. Ya, dari mulai Ayub, ya, kemudian Mazmur, Amsal, ya, Pengkhotbah, Kidung Agung. Antum bisa bayangin. Nah, 5. Kemudian apa? Kitab-kitab Nabi besar, 5 juga. Yesaya, Yeremia, Ratapan, ya, kemudian Yehekiel, Daniel. Ya. Kemudian kitab-kitab nabi kecil. Ya. Kemudian Hosea. Nah, bahkan ada kitab yang tidak diakui tapi disebut dengan Injil. Lebih banyak lagi. Ini baru perjanjian apa? Baru. Lama. Perjanjian baru lebih banyak lagi. 4 kitab Injil: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus ini disebut sebagai muridnya Nabi Isa, yang dimana isinya ada isi yang tidak nyambung sama sekali dengan disebut kata-kata wahyu. Karena isinya aku ngucapin salam sama dia, sedangkan di dalamnya tidak ada perkataan bicara masalah wahyu yang mereka sebut, dan diakui lagi. Ya, ini isinya apa? Surat catatan hidupnya Matius sama Markus. Ya, dia nggak nyangka kalau suratnya yang ditulis sama dia selama hidupnya dijadiin kitab. Kebayang? Ya. Kemudian Lukas sama Yohanes, ini muridnya lagi, di bawahnya lagi. Jadi kitab juga tulisannya. Ya, sebagai perjanjian baru. Kemudian kitab sejarah, kitab para rasul, kemudian
surat-surat Rasul, kemudian ada surat yang ditujukan oleh Paulus kepada jamaatnya sesuai dengan kotanya. Jadi suratnya Paulus pertama itu dijadikan kitab agama. Nah, dari mulai kota Roma, ya, Korintus 1-2, kemudian Galatia, ini semua kota semua, Filipi, Kolos, ya, ini semua nama kota. Ya, makanya disebut dengan perjanjian baru. 4 surat pribadi, ya, pastoral yang sesuai dengan nama pastoralnya dijadiin kitab. Gimana mereka mau hafal sebanyak ini? Bayangin. Nah, tapi kok mereka begitu semangatnya melakukan, padahal dengan bukti atau tanpa bukti? Mereka sendiri bimbang sebenarnya. Bimbang dengan sekian banyak. Ya, makanya disebut apa? Dolin. Dalam posisi tersesat karena antum bayangin segini banyaknya. Siapa yang bisa ngafalin? Kemudian 1 surat untuk Ibrani, 7 surat Rasuli, ya. Kemudian 1 kitab wahyu. Lebih banyak lagi daripada perjanjian lama. Sedikit selisihnya. Nah, kita bicara Taurat dulu. Dalam bicara Taurat, ya, tidak memiliki sanad yang bersandung kepada Nabi Musa. Jelas banget, jelas. Ya, karena Taurat tidak dihafal oleh seorang pun. Ya. Dan Taurat pernah hilang. Paham ya? Jadi kalau sudah pernah hilang, muncul lagi, bisa dipegang nggak? Meragukan di sini. Antum tahu ini nggak? Uzair. Kenapa Uzair jadiin Tuhan? Karena dalam sejarahnya dia orang yang pernah hafal Taurat, pernah hafal. Jadi dulu orang hafal Taurat itu di zaman aslinya itu merupakan orang yang sangat luar biasa. Karena Taurat susah buat dihafal. Ya, yang hafal Taurat itu sedikit. Kita pernah bahas ya, ada 4 loh. Penghafal Taurat itu hanya sekedar 4 atau 5 saya pernah bahas ya, dan sedikit gak banyak jumlahnya. Kemudian juga karena itu secara sanad keautentikan apa? Dibatalkan. Kenapa? Karena pernah hilang. Berarti nggak autentik kan? Ya. Kemudian Taurat ini ya secara riwayat ya maka dia tidak bersambung kepada Nabi Musa. Dan ini diakui. Ya, jadi tidak ada yang mengatakan bahwa Taurat ini nyambung sama Nabi Musa. Nggak ada satupun. Jelas? Kemudian dalam Islam istilah sanad dan matan ini sangat penting, betul nggak? Supaya apa? Orang jauh dari kata-kata ngarang. Kalau enggak, maka orang bisa ngarang bebas. Agama ini berantakan. Dan ini disebutkan oleh Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak dinukil dalam Sahih Muslim disebutkan apa? Al-isnad minad din. Bahwa sesungguhnya apa? Sanad itu bagian dari agama. Walau lal isnad laqala ma sya' wa ma sya'. Laqala man sya' wa ma sya'. Dikatakan kalau isnad itu bagian dari agama. Kalau seandainya bukan karena sanad, ya, kita bicara masalah riwayatnya tadi, setiap orang akan berbicara sesuka hatinya dia. Ya. Jadi ini ngomong apa, ini ngomong apa. Jadi agama semua, jadi berantakan, orang bingung. Dari sinilah munculnya keraguan ya ikhwah. Kenapa? Karena sanadnya tadi tidak diperhatikan. Makanya kalau kita ngomong kita harus mempertanggungjawabkan sesuai bukti atau tidak. Itu Islam. Ketatnya luar biasa. Ya. Makanya kita ngomong ada dalilnya enggak? Sahih enggak? Itu selalu. Betul enggak? Ya. Ibnu Sirin mengatakan, ya, kata Ibnu Sirin,
summu, ya, sammu lana rijalakum. Kata Ibnu Sirin mengatakan, sebutkan kepada kami perawi-perawi kalian. Kalau kemudian perawinya nggak jelas, ketolak. Sampai di titik ini. Bahkan di antara contohnya, ya, yang tadi saya sebutkan, ada orang rajin ibadah, tapi lemah hafalannya, maka periwayatnya dianggap tertolak. Padahal akhlaknya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi riwayat hafalannya bermasalah, tolak. Sebaliknya, hafalannya kuat, tapi ibadahnya bermasalah, tolak. Jadi semua hadis yang kita terima, mereka periwayatnya semuanya saleh dan hafal kuat. Ya. Nah, kemudian metode penulisan Taurat, ya, kita dapati seperti penulisan contoh dari orang ketiga berbicara kepada siapa? Nabi Musa. Ya, maka bukan kata ganti orang pertama ke orang kedua seperti halnya metode Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan langsung orang pertama ke kedua. Ini enggak, pakai orang ketiga dulu. Menyampaikan tentang orang pertama, ngomong ke orang kedua. Jadi muter. Caranya gimana? Makanya Allah SWT mengatakan kalau tentang masalah Quran, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kamu kemana siapa? Ke siapa? Langsung ke kita. Betul enggak? Enggak ada katanya ini mengatakan, enggak pakai. Sedangkan metode, ya, penulisan Taurat, ya, dengan metodenya berbeda. Contoh, lihat ini. Ya, dikatakan apa? Ini dia yang saya maksud. Dikatakan apa? Berfirmanlah Allah, ya, disebutkan rata-rata dengan cara seperti ini. Berfirmanlah Allah kepada Musa. Enggak langsung. Jadi ada orang ketiga ngomong dengan kondisi ini. Atau bisa jadi firman Tuhan kepada Musa. Quran pakai gini enggak? Enggak. Ya. Dan ini diulang-ulang bolak-balik 34 kali di dalam satu kitab kematian Musa. Setiap ngomong diawali itu, ngomong diawali itu, terus kayak gitu. Makanya kalau antum melihat metode perjanjian lama dan perjanjian baru, selalu ada awalannya. Dan sering ini terjadi. Karena kata gantinya pakai orang ketiga. Berarti apa? Tulisan ini. Paham? Bukan langsung. Kelihatan dari sini. Ya. Dari judulnya aja kita sudah pahami, bukan Nabi Musa yang meriwayatkan. Kalau Nabi Musa yang meriwayatkan, apakah kemudian kayak gini ngomong Nabi Musa? Nggak mungkin. Kenapa? Karena orang pertama langsung ke kedua. Paham ya? Ini enggak, pakai orang ketiga. Makanya dikatakan riwayat ini enggak otentik. Ada seorang yang menceritakannya masalahnya. Paham ya? Taurat ini ditulis oleh orang ketiga berbicara tentang masalah Nabi Musa. Contoh, kitab Ulangan. Antum lihat baik-baik. Ya, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu. Ya, apakah Nabi Musa berbicara langsung dengan masalah ini? Berarti ada yang cerita kan? Ini istilahnya diceritakan. Jadi orang nulis nyeritain. Ya, kitabnya seperti itu. Disinilah tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Ditulis. Jadi ini tulisan semua isinya. Ya. Itu kitab Taurat, belum lagi Injilnya kita bicara. Ya, di antara perkara yang menunjukkan bahwa Taurat tidak lagi otentik adalah isinya yang mencela Allah dan para rasul. Ya,
Padahal di dalam Islam, Al-Quran Al-A'raf ayat 180 mencela para nabi itu merupakan perkara-perkara yang mengerikan luar biasa. Betul nggak? Dosa besar yang luar biasa. Karena apa? Karena Islam itu ya memuliakan, ya menjadikan sifat Allah itu sifat yang sempurna. Tapi kalau kita lihat ya isinya Taurat, makanya orang-orang Yahudi itu ya sampai mengatakan apa? Allah itu tangannya terbelenggu karena isi kitabnya banyak mencela Allah. Apa buktinya? Kita lihat fact-fact. Nanti insya Allah yang Injilnya kita bahas berikutnya. Perjanjian lama. 1. Allah itu nyesel. Ya, nyeselnya di mana? Disebutkan di sini ya dalam kitab Kejadian 6 ya 5 12 disebutkan apa? Bab 5 ayat 12 disebutkan penyesalan bukanlah hal yang pantas disematkan kepada Allah. Karena penyesalan maaf di ayat yang ini disebutkan apa? Bahwa ketika dilihat Tuhan maka bahwasanya kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati selalu membuahkan kejahatan semata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi Allah nyesel nyiptain manusia. Nah, ada yang lebih mengerikan di bawahnya lagi. Nyesel masih mungkin masih kelihatannya masih ini. Yang lebih ngeri lagi di bawahnya ada. Ya. Makanya dikatakan apa? Aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Jadi Allah nyesel, manusia mau dihilangin semua. Mereka ngomong seperti ini, ya. Baik manusia maupun hewan maupun binatang. Kenapa? Karena aku menyesal. Ya, ini yang dikatakan di dalam kitabnya mereka. Ini juga penyesalan. Yang kedua, Allah lupa. Bayangin nanti. Kenapa lupa? Supaya nggak lupa, Allah Subhanahu Wa Taala lupa apa? Lupa menurunkan hujan dan lupa berhentiinnya. Biar nggak lupa, ya pakai apa? Pakai pelangi. Jadi pelangi itu nandain, oh iya hujannya berarti harus berhenti. Naruh pelangi biar berhenti. Ini sudah nggak masuk akal ya ikhwan. Bagaimana sistemnya? Lihat baik-baik. Di kitab Kejadian dikatakan inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, ya, serta segala makhluk hidup. Ya, di mana? Ku taruh di awan, ya, busur. Tahu busur? Busur ini diterjemahkan pelangi. Ya, supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Biar apa? Kalau turun hujan, kalau kemudian Allah lupa, bisa-bisa jadi banjir. Kenapa? Hujannya nggak berhenti-berhenti soalnya. Biar ingat pakai apa? Pelangi. Oh iya, lagi hujan, berarti harus berhenti. Paham di sini? Ya. Kemudian apa? Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busurnya yang tampak di awan, maka aku akan mengingatkan perjanjianku, ya, yang telah ada antara aku dan kamu segala makhluk hidup, ya, yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah. Kalau hujannya turun ditaruh pelangi, jadi istilahnya hujan sama pelanginya barengan. Sedangkan kejadian aslinya pelangi muncul setelah hujan berhenti. Di kitab ini dijelaskan hujan sama pelanginya ditaruh bareng supaya nanti nggak kelos. Kalau hujan terus akhirnya jadi banjir, orang jadi mati. Nah, di titik ini makanya di sini disebutkan bahwa supaya nggak lupa Allah naruh pelangi. Jadi mereka meyakini bahwa Allah itu bisa lupa. Kalau lupa kita mati semua ya ikhwah. Ya. Makanya disebut dalam situs ini, ya, bahwa busur adalah pelangi. Fungsinya buat ngingetin agar Allah tidak membiarkan hujan turun terus sehingga menjadi
banjir. Ya. Anda bisa bayangin. Ya, padahal pelangi muncul setelah hujan reda. Ini enggak, ditaruhnya barengan. Kemudian Allah nyuruh telanjang. Siapa yang disuruh telanjang? Ya, Yesaya bin Amos. Ya, Allah katakan apa? Bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dan kakimu. Disuruh telanjang berapa? 3 tahun. Ya, seperti hambaku Yesaya yang berjalan telanjang dan tidak pakai apa? Kasut. Kasutnya apa? Sendal. Ya, selama berapa? 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan Ethiopia. Bayangin. Ya, makanya dikatakan apa? Telanjang dan nggak pakai apa-apa itu disebut dengan kemuliaan, kata mereka. Padahal dulu orang-orang jahiliyah kita tahu, ya, kalau tawaf pakai apa? Telanjang. Islam datang disuruh pakai pakaian. Ini sebaliknya. Ya, mereka meyakini di ayat ini bahwa telanjang itu kemuliaan. Ya. Kemudian yang berikutnya, Allah istirahat. Kapan istirahatnya? Habis menciptakan langit dan bumi. Selesai istirahat. Maka mereka ya mengenal cuti kerja dari ayat ini di kitabnya. Jadi kerja itu harus pakai cuti. Belajarnya dari sini. Nanti kita lihat salah satu pastor ya mengambil nukil ini. Ya, dikatakan ya Allah memberkati hari ke-7 ya dan mengudusnya karena apa? Pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dia buat. Jadi istirahat. Ya, setelah apa? Selesai menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Begitu selesai, kan benar. Disebutkan enggak sama Allah 7 hari? Ada enggak dalam Al-Qur'an? Ada. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami' summa stawa ilal arsy. Fasawwahunna sab'a samawat. Ya. Oh, Allah mengatakan fisit tadi ayam. Betul enggak? Ya. Nah, dari masalah ini disebutkan dalam Islam. Ya, tapi apa? Kondisi ini di hari yang ke-7 istirahat. Mereka meyakini itu. Mereka paham sampai sini? Ya. Nah, dari sini ya. Coba antum melihat. Menunjukkan kalau Allah itu istirahat. Kenapa? Mereka meyakini bahwa Allah itu capek. Ya. Ya, berarti apa? Sempurna enggak Allah? Mereka mensifati dengan tidak sempurnaan. Makanya Allah SWT sampai mengatakan dalam surat Qaf ya. Ya, dikatakan apa? Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. 6 hari. Ya. Wa ma massanna minal lughub. Allah mengatakan apa? Dan apa? Kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Sedangkan mereka ngomong Allah capek. Al-Quran mengatakan Allah nggak capek sama sekali. Ya, oke. Kalau kita bicara meyakini penghuni surga capek nggak? Penghuni surga aja nggak capek, apalagi Allah. Ya, sedangkan mereka meyakini Allah itu capek. Kemudian sebagian mereka ya, ini di dalam khutbah ini disebutkan pasal 2 adalah memaparkan sangat jelas bahwa Allah juga cuti alias istirahat. Ya, sebelum segala sesuatu itu ada, Allah telah merancang akurat segala isi alam. Allah menciptakan dengan tidak terburu-buru dan menikmati hasil kerjanya dengan bersyukur, kata mereka. Ya,
setelah menyelesaikan karya penciptaan, ya, pada hari ke-7 Allah istirahat pada hari ke-7. Memang 6 hari penciptaannya, betul. Ya, di hari ke-7-nya istirahat katanya. Ya, makanya ada perencanaan, ada kerja, ada menikmati hasil kerja. Ada kerja, ada pula istirahat. Belajar dari mana? Belajar dari mereka meyakini masalah ini. Allah aja istirahat, masa kita nggak istirahat? Berarti dalam 7 hari ada 1 libur, betul nggak? Iya, belajar dari sini. Ini siapa? Ini merupakan khotbahnya seseorang pastor yang namanya Jeffrey Sudirgo, ya, pembina Kitab Indonesia Timur, orang Makassar. Allah bohong. Makanya ke bawahnya semakin ngeri, ya ikhwah, isinya. Ya, kenapa Allah bohong? Ya, bohong sama siapa? Sama Nabi Adam. Ya, dikatakan lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman-taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi pohonnya sama perintahnya Allah berbeda. Jadi Allah mengatakan makan buahlah, bebas. Dan pohon mengatakan, ya, mengetahui tentang baik yang dan jahat, mengatakan apa? Jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Ya, terus tetapi, ya, tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah mengatakan janganlah kamu makan atau raba, nanti kamu mati. Ularnya yang bentuknya setan tadi, berbentuk ular, ngomong ke perempuan, sekali-kali kamu nggak akan mati. Akhirnya apa? Ketika Adam Hawa makan ternyata nggak mati. Berarti siapa yang benar, siapa yang bohong? Mereka mengatakan Allahnya bohong, setannya benar. Kebayang ya, wah, puyeng kita. Gimana orang nggak mau ragu? Kita bacanya stres. Allah dinasihati Nabi Ibrahim. Kita nggak usah baca isinya, tambah pusing mungkin. Yang berikutnya adalah Allah nggak tahu. Bisa dibayangin, ya, ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan pada taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon taman. Ya, tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman, di mana engkau? Padahal orangnya sembunyi dan Allah nggak tahu kalau mereka sembunyi. Nah, Allah berjalan di surga. Jadi Tuhan jalan-jalan. Ya, kemudian Allah berada di dalam tiang. Itu bisa bayangin, Allah menjadikan Musa sebagai Tuhannya Fir'aun. Jadi waktu berdakwah itu disuruh engkau jadi Tuhannya mereka sebagai pengganti. Ya, disebutkan di sini, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadikan nabimu. Jelas kan? Na'udzubillah min dzalik. Allah kalat bergula dengan Nabi Yakub. Kita kalau ngelihat ke bawahnya semakin sadis. Antum bisa bayangin nggak Tuhan dicelah kayak gini sama mereka? Ya, ya, inilah yang terjadi. Nah, dari versi-versi perjanjian lama, bahkan versi para nabi Adam nyalahin Hawa. Kenapa? Dikatakan dia ngasih buahnya ke saya, baru saya makan. Ya, Nabi Nuh mabuk dan orotnya terlihat, telanjang. Ya, yang nutupin siapa? Anaknya sendiri, Ham. Ya,
Karena apa? Kemudian apa? Nabi Ibrahim nasihatin Allah, Nabi Lut dibuat mabuk sama anaknya perempuan 2, kemudian digauli. Jadi mereka meyakini ya bahwa keturunan setelahnya Nabi Lut dari 2 anaknya perempuan ini tadi ya. Kenapa? Karena bapaknya diminumin, kakaknya dulu yang masuk ya, kemudian bapaknya bangun nggak sadar. Besoknya adiknya ngasih minum, adiknya yang masuk menggauli, dan dua-duanya hamil. Hasilnya, jadi bapaknya siapa? Nabi Lut, dan Nabi Lut nggak tahu. Naudzubillah min dzalik. Benar nggak? Kalau kemudian Nabi Lut itu yang selamat dengan kedua putrinya, betul nggak? Betul nggak? Cerita aslinya betul, tapi mereka tambahin dengan cara seperti ini. Yang beriman pada waktu itu Nabi Lut dan 2 anak perempuannya, paham? Yang lainnya apa? Binasa kan? Tapi mereka tambahin dengan cara seperti ini. Nah, naudzubillah min dzalik. Kemudian Allah murka kepada Nabi Musa. Mereka meyakini ini. Ya. Kemudian yang lebih mengerikannya lagi, Nabi Harun yang buat patung sapi. Ketika Nabi Musa pergi ngambil wahyu, Nabi Harunnya yang buat patung sapi. Tuduhannya. Gimana agamanya nggak mau kacau. Kemudian Nabi Daud berzina sama istri tentaranya. Ngelihat abis mandi kelihatan ya cantik, ketika mandi telanjang kelihatan, kemudian disuruh ini, kemudian digauli. Naudzubillah. Isi kitabnya kayak gini ya, ya. Kemudian Nabi Sulaiman akhir hayatnya murtad dan nyembah berhala. Naudzubillah min dzalik. Dia tuduhannya. Dan ini diyakini loh, ditulis di kitab Taurat. Kita baru bicara perjanjian lama, belum perjanjian baru, lebih puyeng lagi kita baca. Paham? Ya. Kemudian Nabi Ayub suka ngeluh dan protes sama Allah. Nabi Yakub licik merampas kenabian dari kakaknya. Harusnya kakaknya yang dapat kenabian, ini Nabi Yakub yang dapat. Kenapa? Hasil rampasan. Ya. Makanya orang Yahudi penuh tipu muslihat karena isi kitabnya kayak gini. Nanti besok pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang masalah Injil gimana. Makanya dari 2 kitab kita akan bersyukur mengatakan bahwa Islam agama yang sempurna, mutlak, selesai. Kalau orang masih ragu terhadap Quran, harus dibedah kepalanya. Tanda tanya. Kenapa mereka ragu? Karena isinya kayak gini, bertentangan semua untuk bisa bicara. Nabi beserta Allah mereka habis dicela, habis. Jelas? Paham sekarang? Kita baru bicara apa? Taurat. Injil, insya Allah kita akan bicara yang berikutnya. Kemudian di dalam Injil ada penjelasan kayaknya. Ada nanti. Jadi mereka ragu antara ini dengan ini. Ada tulisannya. Ya. Ini. Kita mempelajari ini supaya apa? Menambah keyakinan kita bagaimana Allah menjadikan Islam sangat sempurna, sangat sempurna. Maka mereka yang mempelajari Islam, mereka mengatakan ini benar-benar kitab yang sebenarnya. Karena mereka mendapati banyak kontroversi di dalam kitab-kitab yang ada di yang lain. Banyak. Jelas? Mudah-mudahan dari sini Allah SWT memberikan kita petunjuknya. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita dalam menjalankan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri kita dari larangannya, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.